Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung kepada Anda yang baru menemukan channel ini. Ini adalah kisah perjalanan kami dari Blitar ke Mojosari di Mojokerto dan melintasi kawasan Candi Tikus. Ini sebuah petirtaan atau pemandian kuno dari masa Majapahit. Kami melintasi kawasan ini karena mencari jalur bagian dalam. Kemudian kami juga mampir ke kolam Segaran, sebuah kolam buatan yang dikelilingi memakai batu bata kuno dari masa Majapahit yang luasnya kolam ini adalah 6 hektar. Jadi fungsinya untuk menampung air, kemudian mengalirkannya untuk keperluan irigasi. Selain itu juga sebuah teknologi pertanian kuno. Bangsa Jawa kuno sudah memikirkan bagaimana supaya air ini tidak mengganggu kenyamanan di kawasan Kota Raja atau ibu kota Majapahit yang berpusat di Trowulan Mojokerto saat ini. Ini lambang Surya Majapahit katanya, tapi sesungguhnya bukan. Ini adalah lambang dari negara bagian semacam itu, negara bagian Majapahit yang masih juga di tanah Jawa, jadi bukan di luar Pulau Jawa. Sebelum ini kami juga menikmati masakan wader di sini, ikan wader. Kemudian kita melihat bagaimana teknik membangun tembok keliling untuk kolam ini menggunakan teknik batu gosok, batu bata gosok. Jadi tidak memakai perekat misalnya semen, dan tingginya ada lebih dari 2 meter. Orang-orang masih diperbolehkan memancing meskipun ada larangan untuk menginjak batu bata kuno ini. Kita bisa membayangkan peradaban bangsa Jawa sekitar 600 tahun silam sudah sedemikian maju, tentu saja untuk ukuran saat itu. Bahkan saat ini kita masih bisa menyaksikan batu bata itu utuh, meskipun sempat terendam sebelum ditemukan dan diekskavasi atau digali. Baiklah, kita menuju ke lokasi pengerjaan, yaitu di sebuah desa di Kecamatan Kutorjo, Kabupaten Mojokerto, yang karakter tanahnya tergolong tanah liat. Jadi ini ceritanya kami dimintai bantuan oleh Mas Roni melalui telepon tentu saja, dan kami bermusyawarah sehingga tercapai kesepakatan harga dan kami berangkat. Nah, inilah karakter tanah di sini yang tergolong liat. Menurut Mas Roni, tanah ini semula sekitar 2 meter di atasnya lah. Jadi bagian atas itu diambil untuk dijadikan bahan batu bata. Kemudian di tanah ini akan ditanami cabai atau apa begitu oleh Mas Roni, dan ternyata masih ada saja bebatuan seperti ini yang tentu saja membahayakan bagi pisau rotari Quickronos maupun traktor lain. Masih bersama tim dengan joki Mas Zainal dan Mas Giman Bimbim, kami nekat mengerjakan lahan yang tidak pernah kami kerjakan sebelumnya kecuali di wilayah Blitar Selatan. Jadi kawasan ini terletak di bagian terdekat, agak dekat dari Gunung Penanggungan, jajaran Gunung Penanggungan yang menyambung dengan Gunung Arjuno, dan kita tahu di sana adalah gunung yang disucikan oleh bangsa Jawa kuno. Nah, ini kita lihat tanahnya. Sebenarnya pisau rotari sanggup menggemburkan lahan dengan karakter tanah yang liat seperti ini. Jadi kami biasanya mengerjakan di lahan berpasir, ini di lahan yang liat. Kami
memutuskan untuk membuat bedengan sebelumnya. Jadi permintaan Mas Roni ini bukan hanya di Rotari tapi juga dibuat bedengan. Tapi apa boleh buat, ternyata terjadi hujan. Begitu 1 jam kami baru masuk lahan itu terjadi hujan deras yang berlangsung tidak lama. Setelah kami tunggu sambil makan bakso, kami coba mengerjakan lagi. Apakah masih bisa? Teorinya tidak bisa karena pasti hasil bedengannya tidak bagus. Tapi kami nekat mencoba lagi karena jauh-jauh menempuh perjalanan 103 km dari Blitar ke desa di Kecamatan Kutorejo, Mojokerto ini. Nah, kita lihat bagaimana apakah setelah terjadi hujan belum berselang lama ini lahan bisa dikerjakan. Ternyata ya bisa, tapi memang cenderung sulit, tidak semudah mengerjakan di lahan yang berpasir. Tapi tetap saja kami lakukan, kami coba sebaik mungkin untuk menggemburkan lahan, karena sebelum proses ini Mas Roni sudah mendatangkan traktor roda 4 untuk dibajak kemudian dibuatkan bedengan, jadi tidak di Rotari. Tapi hasilnya agaknya kurang maksimal, ya maklum memang tanah liat perlu diolah lahan secara maksimal, ya idealnya 2 tahap lah. Mungkin lebih ideal lagi kalau diperbanyak penaburan kompos atau pupuk dari kotoran hewan sehingga tanah menjadi cenderung gembur. Apa boleh buat, terjadi hujan kedua pada hari yang sama sekitar pukul 11.31 ini, sehingga kami terpaksa menepi dari lahan yang sedemikian basah tergenang oleh air hujan. Jadi dapat dipastikan lahan yang sudah digemburkan ini tidak dapat dilakukan pembedengan atau pembuatan gulutan. Dengan demikian kami memutuskan balik kanan, pamit kepada Mas Roni, dan Mas Roni sangat memaklumi karena memang kondisi alam belum memungkinkan kami bekerja sampai tuntas. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Roni, dan apa boleh buat juga minta maaf karena memang kondisinya seperti ini. Demikian kawan-kawan apa yang bisa saya bagikan kali ini. Matur sembah nuwun. Salam.